Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentu saja, salam mahasiswa Indonesia. Pertama-tama, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para dosen, para dewan juri, narasumber, dan panitia pelaksana, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ugratama, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Hari ini, saya di hadapan saudara-saudara semua untuk menyampaikan sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yakni pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dengan tepat guna dalam pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berada di tengah-tengah gelombang revolusi teknologi yang sangat masif. Dunia telah mengalami transformasi yang luar biasa dan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu teknologi yang paling revolusioner yang mengubah wajah dunia, termasuk dunia pendidikan. AI bukan lagi sesuatu yang eksklusif. Kini, hampir semua orang sudah berinteraksi dengan AI, baik melalui fitur prediksi teks saat menulis pesan, bantuan virtual seperti Siri dan Google Assistant, maupun aplikasi pembelajaran seperti Duolingo, Khan Academy, hingga ChatGPT. Dengan AI, belajar bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, bahkan lebih personal. Dan siswa atau mahasiswa pun dapat belajar 24 jam. Namun, saudara-saudara, mari kita bertanya secara jujur. Apakah kita telah menggunakan AI dengan bijak dan tepat guna? Apakah kita sudah memahami manfaat, batasan, dan risiko dari teknologi ini dalam proses belajar kita? Coba kita renungkan sendiri jawabannya. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena AI sejatinya hanyalah alat. Seberapa baik manfaatnya sangat tergantung pada cara dan niat kita dalam menggunakannya. Dan dengan itu, saya ingin mengajak kita semua melibatkan dua sisi dari pemanfaatan AI dalam pendidikan, yang tentunya adalah sisi negatif dan positif. Yang pertama adalah sisi positif dan potensi AI yang dapat kita rasakan. Yang pertama adalah akses pengetahuan tanpa batas. AI memungkinkan kita mendapatkan jawaban dan penjelasan dari berbagai sumber hanya dalam hitungan detik saja. Mahasiswa di pelosok bisa belajar seperti di kota besar, bahkan bisa belajar dari profesor luar negeri melalui sistem berbasis AI. Yang kedua adalah dengan cara pembelajaran personal dan adaptif. Pembelajaran personal dan adaptif yang mana AI mampu menyesuaikan materi berdasarkan gaya belajar dan kecepatan masing-masing individu. Ini sangat membantu, terutama bagi mahasiswa dengan berkebutuhan khusus atau yang mengalami kesulitan belajar mengajar atau tidak dapat memahami materi sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah efisiensi belajar dan administrasi. AI bisa membantu dosen dalam menilai tugas, mengelola akses, atau bahkan memberi umpan balik secara otomatis. Bagi mahasiswa, AI bisa menjadi teman belajar yang siap kapan saja, 24 jam, atau kapan saja mahasiswa butuh. Yang keempat adalah inovasi riset dan kreativitas. AI bisa membantu mahasiswa dalam melakukan riset, menganalisis data, bahkan dalam menciptakan produk baru seperti video edukasi otomatis, simulasi virtual, dan lain sebagainya.
Sehingga di sini pemanfaatan AI sangat luas. Namun, di sisi lain ada bahaya yang nyata dari penyalahgunaan AI. Yang pertama adalah kita terlalu mengandalkan jawaban dari AI tanpa memahami konteksnya, sehingga kita tidak lagi berpikir. Yang kedua adalah kita tergoda untuk menyalin jawaban tugas dari AI tanpa berproses kritis. Berproses kritis ini tidak lagi menggunakan otak kita untuk tambahan berpikir dari jawaban kita sendiri. Yang ketiga adalah kita bahkan menjadi pasif karena terlalu terbiasa disajikan jawaban instan. Inilah ironi teknologi. Semakin canggih, kadang justru membuat kita kehilangan karakter belajar sejati. Hadirin yang saya hormati, kita semua adalah bagian dari generasi yang disebut sebagai generasi digital natif, yang lahir dan besar bersama teknologi. Maka, sudah seharusnya kita juga menjadi generasi yang bijak secara digital, yang mana kita dapat memilah informasi dengan lebih baik dan mencari jawaban atau alternatif yang dapat kita kembangkan sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk memanfaatkan AI dengan tepat guna. Dengan caranya, yang pertama adalah jadikan AI sebagai sahabat belajar, bukan pelarian. Gunakan AI untuk mencari referensi, berdiskusi, atau mengasahkan ide. Tapi, jangan biarkan AI berpikir menggantikan kita. Yang kedua adalah pahami cara kerja dan batasan AI. Kita harus paham bagaimana AI bekerja dan tidak selalu memanfaatkan AI. AI bisa salah, bisa bias, dan tidak selalu memahami konteks sosial atau budaya kita. Maka kita harus tetap menjadi filter utama atas informasi yang akan kita terima. Kita sendiri yang memilah informasi tersebut. Yang ketiga adalah pegang teguh etika akademik. Etika akademik yaitu mencontek dengan bantuan AI tetaplah mencontek. Kita harus menjunjung tinggi integritas akademik dan tidak menyalahgunakan teknologi demi hasil yang instan. Dengan tidak mencontek, kita sudah menjunjung tinggi integritas akademik. Saudara-saudara mahasiswa se-Indonesia, saya di sini kalau kita ingin menjadikan pendidikan Indonesia lebih maju, maka teknologi seperti AI adalah sarana penting. Tapi kemajuan tidak akan berarti tanpa karakter, integritas, dan semangat belajar yang kuat. Dengan itu, kita perlu menciptakan integritas dan semangat belajar yang kuat. Maka hari ini saya mengajak kita semua, mari kita gunakan AI untuk memperkuat semangat belajar kita. Mari kita jadikan AI sebagai alat bantu untuk meraih prestasi, dan mari kita tunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia adalah pelajar yang cerdas, kreatif, dan tetap beretika di tengah kemajuan zaman. Maka sebelum saya tutup, saya akan mengakhiri kata-kata, yaitu dengan akhir kata, pemanfaatan AI dalam pembelajaran bukan hanya soal menguasai teknologi, tapi juga soal menguasai diri sendiri. Mari kita tidak hanya menjadi pengguna AI, tapi juga pencipta solusi dan agen perubahan melalui teknologi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.